Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya izin untuk menjelaskan apa itu elektropneumatik. Elektropneumatik adalah suatu mata kuliah yang ada di elektronika, di mana adalah ini matkul praktek kelas T2C. Dengan saya bernama Indra Stoto Arendra Wibisono dengan NIM 190301068. Penjelasan yang pertama, pengertian dari elektropneumatik. Pneumatik itu terdiri dari dua sistem pengontrolan, yaitu sistem pneumatik dan elektropneumatik. Pengontrolan sistem pneumatik menggunakan sumber tenaga dari udara bertekanan sehingga hemat biaya. Nah, pada sistem pneumatik itu adalah sistem pneumatik kan di sini ada dua, sistem pneumatik dan elektropneumatik. Ketika kita belajar atau pengertian dari pneumatik tersendiri itu adalah sumber tenaganya itu dari udara yang bertekanan. Sedangkan elektropneumatik adalah sumber tenaga di samping udara bertekanan juga berasal dari sumber tenaga listrik dengan kapasitas tegangan dan daya yang relatif kecil. Dengan demikian, kedua sistem pengontrolan ini sangat ekonomis. Jadi, penggunaan tegangan dan daya yang kecil dan dibantu oleh udara bertekanan. Biasanya digunakan untuk elektropneumatik ini biasanya digunakan di industri ya. Seperti pengisian botol minuman seperti aqua atau apa kan. Penggunaannya menggunakan elektropneumatik biasanya, dari mulai pengisian air, pemindahan suatu barang yang dilakukan secara bertahap, dari pemasangan label, pengisian air, dan kemasan. Biasanya itu menggunakan pneumatik. Karakteristiknya pada rangkaian pneumatik atau elektrik murni, setiap komponen yang digunakan mulai dari elemen input hingga aktuasinya hanyalah komponen pneumatik saja kepada rangkaian pneumatik atau komponen elektrik saja pada rangkaian elektrik. Sedangkan pada elektropneumatik yang merupakan gabungan dari keduanya, terdapat pembagian media sinyal elektrik atau fluida berdasarkan urutan elemen-elemennya. Elektropneumatik itu adalah gabungan dari pneumatik dan elektro, sehingga disebut dengan elektropneumatik. Urutan proses. Nah, dari sinyal elektrik yang berupa input tegangan, kemudian diproses, direlay, kemudian dikonversikan menjadi output dengan tegangan udara bertekanan. Jadi dari sinyal input ini tegangan yang kemudian diproses, direlay, kemudian dikonversikan menjadi udara bertekanan, lalu menjadi sinyal pneumatik atau udara bertekanan dengan mendorong hidrolik contohnya. Apa saja sih
elemen-elemen atau komponen-komponen. Ini kita tahu ada akuator. Akuator adalah nih silinder, bisa rotary akuator atau lampu beban ya. Jadi nanti ini yang dikonversikan nih. Jadi sinyal outputnya itu ini. Kemudian elemen kendali. Ini digunakan, ini ada, kita tahu ada one way dan ada OR. Biasanya ini digunakan untuk penguncian. Kalau one way ini biasanya digunakan untuk pengatur kecepatan itu silinder. Kemudian ada elemen proses. Nah, ini diproses oleh relay ya. Ada relay, ada timer, ada relay A1, A2 kan. Terus ada juga ada valve. Dari relay itu tidak hanya satu, karena di relay itu ada fungsi lain, ada NO dan ada NC. Nah, ini biasanya digunakan dalam perangkaian, karena ini sangat memudahkan. Juga ada timer. Nah, timer di sini digunakan untuk ketika ada rangkaian yang saling berganti, ketika 5 menit berjalan, 5 menit berhenti, seperti itu. Dan ada valve, bisa dan solenoid ini bisa digunakan dalam push button atau tombol bisa. Kemudian ada push button, ada limit switch, dan ada sensor. Ini adalah masuk ke saklar ya, elemen input. Push button adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan jalur sehingga aliran listrik mengalir. Juga sama dengan yang lain, hanya saja penggunaan yang berbeda di setiap masing-masing. Kemudian ada elemen sumber, ada kompresor, ada perangkat air service unit, dan ada sumber DC. Ada sumber DC plus dan min, negatif atau netral. Nah, ini skematik rangkaiannya. Jadi aliran sinyalnya ke atas nih. Dari kompresor masuk ke valve solenoid, kemudian ke one way. Ada akuator seperti ini ya, seperti yang tadi akuator. Nah, ini akuatornya, elemen akhir di sini ya. Nah, one way. Kemudian ada elemen proses di sini. Dan ada sumber nih, kompresor. Ada juga, ini adalah skematik pneumatik, dan ini adalah rangkaian elektriknya seperti ini. Nah, di sini kita tahu ada push button, ada sumber, ada relay. Jadi ketika ini ditekan, maka Y1 ini akan bekerja. Kemudian juga ini ketika ditekan, maka Y2 akan bekerja seperti itu. Saklar pembatas tipe tak sentuh atau non-contacting proximity limit switch tipe. Saklar pembatas tipe ini biasa dipakai bila saklar pembatas mekanik tak bisa digunakan, yang termasuk saklar pembatas ini diantaranya saklar pembatas buluh. Penggunaan saklar ini biasanya digunakan bila keadaan sekitar tidak memungkinkan memakai saklar mekanik, misalnya dikarenakan banyak debu, pasir, atau lembab. Biasanya saklar pembatas buluh ini diaktuasikan dengan magnet yang terpasang pada silinder.
Dengan adanya magnet, maka bulu kawat akan tersambung ataupun terputus bila magnet mendekati atau menjauhi bulu kawat tersebut. B. Ada saklar pembatas induksi. Digunakan bila saklar pembatas baik mekanik atau bulu tidak mungkin dipakai. Biasanya digunakan untuk sensor penghitung benda kerja yang terbuat dari metal pada mesin ataupun pada ban berjalan. Saklar pembatas atau sensor ini hanya responsif terhadap logam. Saklar kapasitif, saklar pembatas atau sensor kapasitif responsif terhadap segala material logam maupun non-logam. Tetapi saklar ini mudah terpengaruhi oleh perubahan-perubahan yang diakibat keadaan sekelilingnya, misalnya debu atau perang padam. Saklar pembatas optik, saklar pembatas atau sensor optik responsif terhadap segala material yang memantulkan cahaya karena sensor ini memancarkan sinyal. Jadi setiap saklar ini mempunyai kapasitasnya dan kekurangannya masing-masing. Tinggal sesuaikan dengan keadaan di sekitar. Relay. Relay adalah komponen untuk penyambungan saluran dan pengontrol sinyal yang kebutuhan energinya relatif kecil. Relay ini biasanya difungsikan dengan elektromagnet. Elektromagnet dihasilkan dari koil yang terdapat pada elektromagnet di sini adalah yang dihasilkan oleh koil. Nah, koil itu bisa mengunci ya. Jadi ketika ada fungsi NC seperti ini. Jika ada koil maka adalah bantuan magnet, maka bisa menjadi NO. Nah, ini ada relay NO seperti ini. Relay NO. Juga ada relay NC. Nah, ini relay NC ya guys. NC itu normally close, berarti kondisi awal itu tutup. Dan ini normally open, kondisi awal buka. Nah, ini ada kombinasi. Nah, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan atau kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.